Anak-anak, selamat pagi. Mari kita belajar kembali bersama Bu Yuni dengan materi Teorema Pythagoras. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang menemukan Teorema Pythagoras dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, juga pada bidang datar. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bagaimana menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku dengan sudut-sudut istimewa. Yang dimaksud dengan sudut istimewa di sini adalah sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Ya, pada segitiga siku-siku di mana sudutnya itu 90 derajat dan 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Kita mau mempelajari tentang materi ini. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar segitiga sama sisi. Ini sisinya panjangnya 2 satuan. Ini 1 tambah 1 ya, 2. Jadi segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Dengan panjang sisi adalah 2 cm. Sifat dari segitiga sama sisi adalah sudutnya sama besar ya. 180 dibagi 3, 60 derajat. Ini 60, sini juga 60. Kemudian kita tarik garis tinggi dari atas ke bawah. Tarik garis tinggi atas ke bawah sehingga segitiga sama sisi ini terbagi 2 menjadi segitiga sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri kita kasih nama segitiga ABC, di mana BC itu adalah garis tinggi untuk segitiga sama sisi ini. Berarti yang A itu sudutnya 60 derajat, yang C itu 90 karena tegak lurus ya. Kemudian ini tadi adalah 60 dibagi 2. Ini 60 bagi 2. Jadi besarnya 30 derajat. Kita potong segitiga ABC. Nah, anak-anak, gambar di atas merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2 cm. Besar tiap sudutnya 60 derajat. Jika segitiga dibagi 2 menurut sumbu simetri BC, kira-kira menghasilkan apa anak-anak? Ya, ini dipotong, BC dipotong, digunting ya. Hasilnya adalah ini, segitiga siku 90 derajat, ini 60 derajat, ini 30 derajat. Asalnya dari mana Kak ini tadi? Dari 60 ini, dari semuanya ini, 60 ya, dibagi 2, sehingga hasilnya ini adalah 30 derajat. 30, 60, 90. Nah, bagaimanakah cara kok ketemu akar 3? Kenapa kok tiba-tiba ini ada BC akar 3? Tadi ini kan separohnya ya, ini kan dari ini kan sini panjang sisinya kan 2 dibagi 2, maka ini 1 cm. Yang sisi miringnya adalah 2, asalnya dari sini tadi ya, dari AB. Dari AB ini 2, dari AC ini 1, dari BC adalah akar 3, ini akar 3. Nah, kok bisa ketemu akar 3? Nih, perhatikan gambar berikut ini. Kok bisa ketemu akar 3? Masih ingatkah cara mendapatkan panjang BC? Pakai apa kan anak? Iya, pakai teorema Pythagoras. Ini AC AB sisi miring, AC sisi penyiku, BC sisi penyiku. Nah, cara mendapatkannya BC gimana? Sisi miringnya yang mana? AB, berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi
AC kuadrat. Secara langsung aja coba langsung kita kerjakan. Berarti BC kuadrat itu sama dengan sisi miringnya adalah 2. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, 2 kuadrat itu berapa? 4. Berarti sini 4 dikurangi 1. Jadi BC kuadratnya berapa anak-anak? 3. BC kuadratnya adalah 3. Berarti BC-nya berapa? Akar dari 3. Ketemu ini panjangnya ini akar 3. Nah, itu ya cara mendapatkan BC. Sekarang kita perhatikan panjang sisi di depan sudut 30 derajat. Ini 30 derajat sudutnya. Di depannya ada sisi, panjangnya berapa? 1 cm. Ini 1 cm. Kemudian panjang sisi di depan sudut 60 derajat. 60 adalah akar 3. Ini akar 3. Kemudian panjang sisi di depan sudut 90 derajat. 90 ini adalah 2. Ya, jadi untuk segitiga siku-siku di mana sudutnya itu 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat, maka berlaku ini panjang sisi di depan sudut 30 itu 1 satuan, panjang sisi di depan sudut 60 derajat itu akar 3 satuan, dan panjang sisi di depan sudut 90 derajat itu adalah 2 satuan atau cm ya. Nah, sehingga berlaku perbandingan sebagai berikut. Nih, perbandingan panjang sisi AB, BC, AC. AB-nya 1, AB 1, BC akar 3, AC-nya 2. Jadi 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Nah, anak perhatikan besar sudut dan panjang sisi yang didapatnya supaya perbandingannya tepat ya. Kalau kita membuat perbandingan itu, perhatikan besar sudut dan panjang sisi yang dihadapannya. Maksudnya sudut 30, sisi yang dihadapannya adalah 1. Sudut 60, sisi yang dihadapannya adalah akar 3. Sudut 90, sisi yang dihadapannya adalah 2. Maka berlaku perbandingan yang sebagai berikut ini. Nah, kemudian contoh soal. Perhatikan soal berikut. Segitiga PQR. Kalau Q-nya 60 derajat, R-nya berapa? 30 derajat. Panjangnya QR 8. Ini panjangnya 8. Ya, ini 8. Kemudian ini adalah besarnya nih 30 derajat. Ini besarnya 30 derajat. Kemudian diketahui ini menentukan panjang PQ dan panjang PR. Panjang PQ, kita jawab. Ini. Untuk segitiga siku-siku ini berlaku perbandingan PQ itu depannya sudut apa? 30, maka besarnya adalah 1 satuan. Jadi 1. Kemudian QR depannya sudut siku-siku, berarti besarnya ini adalah 2. Lalu PR depannya sudut 60, berarti ini adalah akar 3. Ini akar 3. Nah, kita tentukan ininya dulu anak-anak. Tentukan ininya dulu. Jadi PQ 1 banding QR 2 banding PR akar 3. 1 banding 2 banding akar 3. Nah, kalau sudah ketemu ini kalau sudah betul, nah baru untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang nomor A mencari PQ. PQ banding QR kan 1, PQ kan 1, QR-nya 2. 1 banding 2. Kemudian PQ dicari,
QR diketahui 8 cm. Jadi PG dibanding 8 sama dengan 1 banding 2. Kalau sudah, caranya adalah dalam kali dalam sama dengan luar kali luar. PG kali 2, ini 2 PG ya, sama dengan QR kali 1. Luar kali luar sama dengan dalam kali dalam. Jadi PG kali 2, nih 2 kali PG, sama dengan 8 kali 1. Jadi PG-nya adalah 8 dibagi 2, 4. Ya, ketemu hasil PG-nya 4 cm. Kemudian yang B, mencari panjang PR. Diketahui PG, maka PR per PG. PR per PG, diulangi. Dicari panjang PR. Diketahui panjang QR, berarti PR per QR. PR-nya tadi adalah 1, QR-nya adalah PR-nya tadi akar 3, QR-nya adalah QR yang tengah ya, 2. Jadi PR banding QR. PR-nya itu akar 3, QR-nya adalah QR-nya berapa? 2. Jadi akar 3 dibanding 2. Kemudian masukkan yang dicarikan QR. QR-nya tadi diketahui 8 ya. Jadi PR dibanding 8 sama dengan akar 3 dibanding 2. Terus luar kali luar, PG kali 2. PR kali 2. Ini 2 PR sama dengan 8 kali akar 3. Jadi PR-nya adalah 8 kali akar 3 itu 8 akar 3. Dibagi 2. 8-nya dibagi 2, 4. Jadi 4 akar 3. Ketemunya 4 akar 3. Ya, silakan diperhatikan dulu. Disimak dulu. Ya, kalau sudah, perhatikan gambar berikut. Ini ada persegi dengan panjang sisi 1 cm, 1 satuan. Kemudian perseginya kita potong menurut panjang AB. AB kita potong. Ya, ini bawa ke sini. Hasilnya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Panjangnya ini kan 1, ini juga 1. Namanya segitiga siku-siku sama kaki. Kakinya yang mana? Ini 1, 1. Lalu karena segitiga sama kaki, maka sudut pada kedua kakinya sama besar. 45, 45. Asalnya dari mana? Dari 180 dikurangi 90. Masih 90 dibagi 2. 45, 45. Segitiga siku-siku sama kaki. Nah, bagaimanakah cara mencari ketemu akar 2? Kok tiba-tiba ada akar 2 nih, ada akar 2 ini ketemunya dari mana? Bagaimana cara mencari akar 2-nya? Bagaimana cara mencari panjang AB? Pakai teorema Pythagoras. Di sini AB itu sisi miring. Berarti AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nih AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti berapa? 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 tambah 1, 2. Maka AB-nya adalah akar 2. Ya, itu ya mencari panjang AB, ketemu akar 2. Sehingga untuk segitiga siku-siku sama kaki, maka berlaku panjang sisi di depan sudut 45, 1. Ini juga 1 cm, 1 satuan. Kemudian panjang sisi di depan sudut 90 itu adalah akar 2. Panjang sisi di depan sudut 45 itu 1 satuan. Panjang sisi di depan sudut 90 adalah akar 2. Nah, ini penting untuk membuat perbandingan ya. Nih, sekarang contoh soal. Ada segitiga siku-siku sama kaki KLM. KM dan KL sama panjang. Perhatikan gambar di atas. Di
Diketahui segitiga siku-siku KLM dengan KL-nya 8. KL ya KL 8. Tentukan panjang LM. Mencari panjang LM. Nah, kita jawab anak-anak. Ini mencari panjang LM. Maka LM ini dibanding yang diketahui. Yang diketahui tadi kan 8 ya, 8 ya. Panjangnya KL kan 8. Ini diketahui sini panjangnya 8. Ini 8. Nih, ini juga 8 sama. Mencari panjang LM. Ini panjangnya berapa? Nah, tadi di depan sudut 45 itu besarnya adalah 1 satuan. Depannya sudut 45 besarnya ini 1 satuan. Kemudian depannya sudut 90 adalah akar 2. Sini adalah akar 2. Nah, mengingat yang ini sangat penting untuk membuat perbandingan. Kita mencari LM. LM itu besarnya adalah akar 2. KL adalah 1, jadi akar 2 banding 1. LM dibanding KL sama dengan akar 2 dibanding 1. KL-nya diganti 8, kan diketahui 8 ya KL. LM-nya dicari. Kemudian luar kali luar, LM kali 1. 1 kali LM sama dengan dalam kali 8. Dalam kali dalam, 8 kali akar 2. LM-nya adalah 8 akar 2. 8 kali akar 2 itu 8 akar 2. Dibagi 1 kan tetap ya. Jadi LM-nya 8 kali akar 2 dibagi 1 sama dengan 8 akar 2. Kita mencari panjang LM. Nah, anak-anak yang belum paham, silahkan bertanya. Kemudian, contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, tentukan panjang AC. Nah, ini segitiganya double. Kalau seperti ini enggak usah bingung. Ini ada sudut 45, ada sudut 30. Nah, bagaimana caranya? Kita ingat dulu, sebelum kita itu kita ingat dulu. Ingat yang mana? Nah, ingat yang itu. Nih, kita ingat yang ini dulu. Supaya kita bisa membuat perbandingan dengan tepat. Nih. Ya. Dilihat dari sudut 45. Dilihat dari sudut 45. Berarti ini berapa? 1. Ini 1. Yang sini adalah akar 2. Yang tadi loh anak-anak, akar 2. Itu dilihat dari sudut 45. Kalau dilihat dari sudut 30, berarti depannya 30 itu adalah 1. Ini kan 60. Depannya 60 adalah apa kemarin? Apa ya? Kok kemarin tadi? Yang di depan tadi ini adalah akar 3. Ya, ini akar 3. Kemudian depannya sudah 90, ini adalah 2. Tuh. Ingat ya. Dilihat dari sudut 45. Jadi segitiga ABC. ABC. Kan 45. Depannya adalah 1. Ini juga 45 nih. Yang sini tok. Depannya adalah 1. Sisi miringnya ini akar 2. Kemudian dilihat dari sudut 30. Maka ini besarnya berapa sudutnya ini? Semuanya berapa nih? 60 ya. Nah, yang ketiga ini 45. Kalau semuanya ini 60. Depannya sudut 30, segitiga ABD. Depannya sudut 30 itu adalah 1. Depannya sudut A yang 60 itu adalah akar 3. Depannya sudut B 90 itu adalah 2. Ini gabungan dari segitiga siku-siku sama kaki dengan segitiga yang sudutnya 30 dan 60 kita gabung jadi satu gambarnya seperti ini. Ini ya. Yang ini diperhatikan, dipahami dulu, maka kita baru bisa membuat perbandingan. Ini dipahami dulu ya anak-anak. Nih, kita gabung gambarnya. Sekarang kita jawab.
Ya. Sebelum kita cari panjang AC, maka kita cari panjang AB dulu. Mencari panjang AC secara langsung tidak bisa karena segitiga ACD bukan siku-siku, nggak berlaku ya. Sekarang yang dikatakan ini. Nah, segitiga ACD bukan siku-siku, maka nggak berlaku yang tadi. Nah, supaya berlaku harus siku-siku. Yang ini siku-sikunya. Mencarinya yang AC. Maka mencari dulu panjang AB. AB dicari, AD diketahui, berarti AB per AD. AB itu depannya sudut 30, maka ini 1. AB-nya itu 1. AD depannya sudut 90, tapi segitiganya yang ABD. Jadi AD-nya itu adalah 2. Jadi AB dibanding AD 1:2. AB-nya dicari, AD-nya diketahui. 24 akar 2 sama dengan 1:2. Kemudian luar kali luar, AB kali 2, 2 kali AB. Sama dengan dalam kali dalam, 24 akar 2 kali 1, 1 kali akar 24 akar 2. Jadi AB-nya 24 akar 2 dibagi 2, 12 akar 2.